Anda mau walaupun tidak sampai muncul semut abang. Video ini hanya untuk mereka yang mau mendengarkan. Bagi yang tidak mau mendengarkan, skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Abal-Abal. Abal-abal muran sing bening Ansor. Abal-abal. Ya, di samu saya di kanan kiri saya masih bingung Mas Soleh. Iya betul. Ketika saya jawab podcast Abal-Abal bingung beliau menjawab apa. Jadi kalau di podcast ini kalau kita itu punya slogan podcast abal-abal sing penting ansore ora abal-abal. Harus ditulis di sini, Mas. Iya. Tadi kan sudah masuk sini ya itu, ya kan semboyannya seperti itu. Mungkin masih kurang apa namanya? Ya, enggak apa-apa. Kurang properti lah nanti iya. ditambah lagi. Ya, arena bola-bola ya jadi mohon maklum ya kok ya. Oke. Di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita kedatangan tamu dari jauh, yaitu dari PAC GP Ansor Kecamatan Suradadi. Ya betul. Di samping kiri saya ada ketua, dan samping kanan saya ada kepala MDS Rejalur Ansor. Iya. Saya belepotan Mas. Ayo meragukan kan ngopi. Oke, mungkin perkenalan dulu lah biar agak lebih rileks. Di samping kiri saya monggo bisa diperkenalkan dengan siapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kali pertama ya saya datang ke studio podcast Abal-Abal. Apa? Sing penting ansore ora abal. Sing penting ansore ora abal-abal. Iya, luar biasa ya. Mudah-mudahan Ansor Kabupaten Tegal bener-bener orang abal-abal. Amin. Insyaallah ta aman kabeh insyaallah. Siap. Ini perkenalkan dulu nama saya Agus Setiono ya. Angger jarek ya ini tarane ora apik, tapi insyaallah wong apik ya. Insyaallah. Jadi jangan melihat dari nama gitu ya. Soalnya iki tembeng rokok nak kiai sih ambek jare. Tapi sing penting wong apik ya. Kebetulan saya dari pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Suradadi. Ya. Pantura. Iya, yang enggak punya wilayah tapi bagian dari wilayah Pantura itu seperti itu. Okay. Kebetulan saya membawa ketua kepala MDS Rejalur Ansor Kecamatan Suradadi. Monggo diperkenalkan sahabat Gus. Bisa langsung diperkenalkan Gus. Baik, ini sebagaimana tadi ketua, ini pertama kali berada di ruangan agak cukup menyeramkan ya. Item-item itu yang kesannya kesan horor, serem. Tapi kalau saya mendengar kata podcast itu jadi kelingan dawuhnya Kesalis. Siapa yang berani gas itu keringan. Mulai trending Mas Alvin. Trending tadi. Itu nyampe wong Pantura krungu. Sempat cukup viral itu ya guys. Tapi jenengan dukung mriki ora gon cash ya? Oh saya carry. Oh carry, ora cash. Kok tak ngomong anak kayak ini ya. Balik singkatnya jadi cash langsung. Iya. Soalnya biasa nyicil, Mas. Aduh. Luar biasa sekali, belum apa-apa sudah bicara yang cash. Oke. Jadi perkenalkan nama saya Samsul Hadi. Kebetulan saya diberi amanah oleh ketua. Saya nggak tahu mungkin apa karena saya tetangga. Kebetulan satu desa dengan ketua. Atau mungkin karena gara-gara dulu saya kemarin ikut apa ya? Kesuksesan ya gue. Ya mungkin kayak semacam itulah. Mungkin gara-gara itu kemudian karena saya sebenarnya nggak masuk kualifikasi untuk sebagai kepala MDS karena kemampuan saya masih minim lah. Cuma karena kebetulan saya masih bisa pakai sarung, jadi mungkin akhirnya ditunjuk lah. Karena
Ya mudah-mudahan MTS itu sarungnya kan yang dipergunakan dengan baik ya, tidak untuk perang sarung. Jadi lagi viral perang sarung mas. Tapi ya gue nggak dibahas sekolah. Jadi di samping kiri saya ada sahabat Gus Sulistyo, Setiono. Agus Tiono, mohon maaf, dan ada Gus Samsul Hadi dari PAC GP Ansor Suradadi sing duwe wilayah Pantura, sing viral-virale gemian ana sing namanya Peleman ya kowe ya. Oh ya Peleman. Saiki pimen kabare Peleman kowe? Masih aktif bisa kalau panjenengan mau ke sana. Walaupun terselubung masih bisa dilayani. Pertanyaannya. Berarti buka tutup ya kowe ya? Buka tutup. Oh iya. Iya, tapi pelemnya itu hilang. Iya, pelemnya sudah hilang. Alhamdulillah itu berkat kegigihan ya dan komitmennya dulu mendiang Entus Mono. Cuman sayang kesininya ya kurang ditekankan lagi ya. Itu seperti itu. Dulu itu konon katanya itu kenapa disebut Peleman, itu ternyata di gerbang itu dulu ada pohon pelem yang besar. Nah itu ternyata kalau untuk apa namanya supaya bisa lewat itu memang harus, karena ada pohon kan otomatis kalau kanannya ke kiri ya. Dan Peleman itu ternyata tidak hanya sekedar pelem, tapi sekarang kok menjadi perem ya, perempuan ya. Iya, perempuan ya. Oh iya Jadi iya. ternyata iya, memang iya, iya. mungkin apa terinspirasi dari Iya. Peleman kemudian menjadi perempuan. Saya kurang paham ya, apa itu mengilhami atau apa, kurang paham. Tapi sekarang alhamdulillah pohon pelemnya itu sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Jadi saya kira kalau pelemnya kemudian nggak ada sampai akar-akarnya nggak ada sehingga jalannya gerbang. Harapannya ya tadi pelembuannya tadi itu ya kemudian ikut hilang. Saya kira itu. Berarti ini ilmu baru, kita dapat sejarah bisanya darani arane Peleman ya, iya. Wong-wong sing njaba ki adeng pada bingung, termasuk aku bisane nang kono darane Peleman anak apane dongeng. Ternyata Peleman ke presetan Mas. Perem jadi pelem ya. Oke, masuk. Jangan-jangan sing tau nyicipi. Ah ya. Biasa ngelintong ya, jangan-jangan ya. Ini luar biasa sekali. Tapi ngomong-ngomong jenengan Mas sahabat aku saat ini kesibukannya sedang apa ini setiap harinya? Kesibukan di organisasi apa Kesibukan pribadi tentunya. Ya kalau kesibukan pribadi biasa ya ini yang apa namanya kaum elit ya, ekonomi sulit ya. Jadi tetap aktivitas bekerja dari pagi sampai sore itu seperti itu. Luar biasa sekali. Itu bagi waktu dengan organisasi gimana? Bagi waktu Kan ya, Goldino kerja kok. ya kalau kita pikir sih sebenarnya tidak punya waktu buat organisasi. Tidak ada ruang sedikit pun buat organisasi sebenarnya loh. Ya, tapi karena kita komitmen ya, kita komitmen di organisasi ya, kita menjalankan amanat organisasi ya akhirnya kita bisa itu loh. Kita sempatkan walaupun sesulit apapun kalau sudah kita niat kan ikhlas ya, benar-benar berhikmat di organisasi ya insya Allah bisa. Itu seperti itu. Untuk istri anak keron ora? Kalau istri anak sudah terbiasa sih ya. Kalau anak sih masih, cuma kalau istri sudah tidak sih. Karena kebetulan sebelum menikah saya sudah di organisasi sih. Iya, jadi sudah tahu apa kesibukan saya ya bekerja, malam kadang di organisasi. Jadi tidak pernah ngeluh lah, tidak pernah ngeluh. Walaupun kadang jam 11 ya kita mau berangkat padahal sudah mau tidur ya. Kemudian ada temen ya organisasi main ke rumah ya biasa. Ya tidak pernah ngeluh, tidak pernah apa namanya ora sediano wis bengi sore salis wayahe. Ora watir moni babane yang bojo maning ngono ora? Kayaknya tawatir. Soalnya kasat korjobe sing Suradadi, kandhe pan bojo maning jare. Ya kalau kaset gojek saya sudah tahu lah. Dalam arti sudah tahu karakternya biasa guyon. Biasanya ngomongnya tok sing tapi aslinya yang enggak itu seperti itu. Luar biasa sekali. Kalau Gus Hadi kesibukannya lagi apa nih Gus? Ya sama lah. Kalau orang sudah berumah tangga ya bekerja itu menjadi Kewajiban karena menafkahi. Jangan sampai tadi yang disampaikan
Kiai dari Tarup tadi itu jangan sampai anak yatim itu lebih mulia daripada anak yang ada bapaknya tapi bapaknya nggak tanggung jawab. Ini kan repot ya. Jadi jangan sampai ansor itu apa namanya tadi jangan sampai masuk kategori itulah. Jadi ya sehari-harinya biasa bekerja seperti biasa untuk mencari maisha lah. Katanya kebutuhan mencukupi keluarga walaupun ya bisa dibilang ya belum bisa dibilang cukup karena semakin dicukupi semakin tidak cukup ternyata kebutuhan. Semakin dicukupi semakin tidak cukup sehingga nggak usah dicukupi. Jadi nanti cukup sendiri. Artinya apa itu Gus berarti Gus? Jadi semakin dicukupi malah tidak mencukupi. Ya semakin dicukupi tidak mencukupi. Karena apa? Contoh misal ketika kita dikasih pakaian, mesti ingin nambah di luar pakaian. Tapi kalau belum dikasih pakaian, mintanya hanya pakaian. Tapi kalau sudah dikasih, muncul kebutuhan yang dimain kaos jaluk ke celana. Iya, nambah celana ngono. Iya. Kayak kemaruk apa pilihan gue masuk Oke, luar biasa sekali. Berarti sahabat Agus dan Gus Wahyudi memiliki kesibukan masing-masing gitu ya di rumah, dan luar biasa sekali masih bisa membagi waktu dengan organisasi tentunya. Tapi kita bicara dengan organisasi, kita khusus ke Ansor di Kecamatan Suradadi. Nyenengan berarti ini masuk dalam periode yang keberapa? Apa baru atau udah? Kalau untuk ketua ini baru masuk ya sekitar 7 bulan. 7 bulan. Baru kemarin berarti ya? Iya, baru kemarin ya. Berarti Sarsar Garo Tarup ya? Oh, Sarsar ya. Terus kalau begitu dalam 7 bulan ini program apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Ansor Suradadi? Ya kalau program sebenarnya banyak sih ya, cuman belum semua terrealisasi ya karena memang kemarin masih gencar-gencarnya, pas saya itu kan masih gencar-gencarnya corona ya. Iya. Cuman untuk program ke depan ya memang banyak, termasuk apa kemarin ya, bisa program kita. Sementara ini masih kaderisasi, konsolidasi lah. Iya masih tahap itu. Kebetulan kemarin lumayan ramai sih ya. Jadi untuk konsolidasinya dulu kalau sudah bahasanya dalam artian yang lalu biar berlalu. Tadi kan menatap masa depan itu kan agak cukup ternyata butuh energi untuk riak-riak dalam artian yang benang yang kusut supaya tidak kusut lagi atau yang bercerai-berai kumpul. Berarti kandah moningan. Walaupun tidak sampai muncul sembut abang. Aduh, viral berarti kayak taruh ya. Nah, kowe kandah rame-rame keprimen kowe. Nyong enet backpen krungu. Ana apa tuh gini Suradadi wingi bisa nemuin rame. Rame sing seperti apa Mas? Dalam hal apa? Gus Samsul nih kita pemilihan gue. Akeh riake. Kayak ramene keprimen coba. Ya ndak sih sebenarnya ya biasalah ya, itu namanya di suatu apapun ketika ada pemilihan ya pasti ada yang namanya pro dan kontra ya, itu sudah biasa. Dan dalam pemilihan juga itu namanya juga kalau di organisasi kita ya persaingan sehat semula, alhamdulillah ya. Ya kalaupun ada yang mutung ya tidak di Suradadi tok lah ya. Saya yakin semuanya. Ya cuman saya yakin ya kader-kader Ansor semua pada dewasa ya, karena kita muaranya tetap satu, yaitu tujuannya satu. Akhirnya kita akan kembali satu, itu seperti itu. Dan hal-hal kerikil-kerikil yang ya tajam ya sudah tidak ada lah. Itu seperti itu. Luar biasa. Berarti wingi sanguna kayak apa kayak nyalon? Ya kayaknya 2 miliar. Aduh. Luar biasa sekali. Apa namanya Gusen dia wali nampingi umpet-umpet jan Gus. Kendongannya aku tuh daruan ya tekang ngono pimen carane ya Gus. Gus. Ya saya kira tuh ya masih normal-normal saja lah. Tapi memang ya bagian dari organisasi ya itu bahwasanya istilahnya apa itu tidak ada makan siang gratis.
Luar biasa sekali. Bahasanya melestarikan itulah. Ya berarti insya Allah ini nanti ke depan mungkin masih akan fokus dalam konsolidasi itu ya, merekatkan kembali gitu. Kalau konsolidasi kayaknya udah selesai ya. Ini sudah mulai apa namanya, dan kebetulan kan corona bisa dibilang sudah mulai habis, mulai minggat lah, karena memang ini kan terakhir sudah keluar ibunya ya, Omikron ya. Udah keluar. Jadi kalau ibunya sudah keluar, saya kira adem lah. Iya. Makanya saya tunggu dia kayaknya akan berhenti. Ternyata memang nyata ya, karena umbinya udah keluar, ibunya Omikron itu udah keluar. Hilang lah. Ini luar biasa sekali Mas Soleh. Ini sahabat-sahabat mungkin agak bingung kenapa kok hostnya saya. Mas Soleh lagi ngantuk dah. Oh, kalau saya enggak Mas Soleh sing hosi ngene. Mas Soleh lagi kayak aku. Ya kalau saya sih enggak bingung sih karena enggak tahu tadi. Karena demungnya orang artis. Terserah saya siapa wis. Aku asal pin tolong sampean ngehosi. Aku wedi goro Gus Hamsul kayak. Waktu sunati kayak aku. Ya bismillah wes akhirnya aku wedi. Ini luar biasa sekali tadi bicara tentang program Ansor di Kecamatan Suradadi. Setelah Ansor tentu di bawahnya ada yang namanya Rijalul Ansor. Nah, di Kecamatan Suradadi Rijalul Ansor ini sejauh 7 bulan ini sudah apa saja Gus yang sudah dilakukan? Ya kita masih hanya rutinitas ya. Pertemuan sebulan sekali. Kebetulan dilakukan malam Ahad setelah Jumat Kliwon. Ya kata malam Ahad setelah Jumat Kliwon itu supaya apa namanya? Kalau sudah Jumat Kliwon berarti golong-eling gampang. Iya, pas Jumat Kliwon berarti minggu ya. Iya, kami ambilnya malam minggu, biasanya malam minggu kan malam yang panjang ya. Padahal nah iya, maksudnya Ansor itu rata-rata jadi supaya dalam artian apa namanya, ya minimal kita sebulan sekali kita dikiran bareng, istighfaran bareng, minimal ada amal yang kita banggakan lah, walaupun mungkin hanya sebulan sekali. Jangan-jangan sebulan sekali itulah yang akan menjadi kebanggaan kita nanti di yaumil akhir. Amin. Luar biasa sekali. Jadi rutinitas sebulan sekali dari kegiatan Rijalul Ansor. Itu anggota yang hadir banyak atau semua ranting hadir atau gimana? Lumayan banyak. Antusiasnya lumayan. Jadi setiap ranting kan di situ mengirimkan ya, ada yang bisa 5, bisa 4, karena ada 11 ya paling enggak 30, 25 nyampe lah untuk yang hadir. Luar biasa sekali. Nah ini kita bicara terkait dengan Ramadan ini ya. Bentar lagi kan mungkin masa mudik. Singarannya Pantura kan rame. Sing duwe kawasan Pantura kan Suradadi. Nah kowe Ansor Kecamatan Suradadi biasanya anak ngepam atau sebagainya apa primen? Kalau dari yang sudah sih ya dari dulu memang itu langsung dihandle dari Kasat Gorjab ya. Apalagi di Pantura kita punya rest area Makau Banser. Di situ memang dari dulu untuk transit ya, transit pemudik di situ. Di situ malah kita beri kesempatan para pedagang ya, di situ. Es kelapa juga ada ya. Rebus dan lain-lain, sate juga ada di situ. Dulu ramai memang, bahkan dulu ya ramai sekali lah. Bis masuk ke situ sampai malam sampai pagi ya, di situ berarti dijadwal peranting bansernya ya, itu setiap hari ya, biasanya 1 minggu sebelum Lebaran itu sudah ya, itu sudah pasang di pinggir jalan, tapi nanti pemudik itu masuk dalam di situ. Cuman belakangan ini karena sekarang sudah ada tol, ya agak, iya, jadi memang nggak ada bis yang lewat situ. Ya ada mungkin cuman dan sing kebalasan deh ya, orang lewat tol Klalen ya. Tapi dan jadi sepi gitu loh. Tapi memang tahun kemarin juga enggak itu. Belum ada pengamanan. Tapi nggak tahu juga kalau memang ini dari Kasat Gorjab menginstruksikan ya, tetap kami bikin pam Lebaran. Tapi pada intinya Ansor siap mengamankan. Oh jelas gitu. Kalau Ansor itu harus sih ya. Udah tiga terdepan lah ya. Iya kada terdepan. Ya. Buta makate nang buta urusan buri lah. Yang penting siap di situ ya. Luar biasa sekali Mas Soleh. Ini tamu-tamu kita. Mas Soleh barangkali ada mau yang ditambahkan nih. Ini biar ada sahabat-sahabat tahu kalau di bawah itu ada Mas Soleh. Enggak usah sih, biar yang tanya Mas Arvin semua. Terus Mas Soleh ya.
takoni terkait sarung boran. Oh, sarung sing lagi viral ya. Ya nek kanda sarung kanda perang-perangan berarti nyontang kode kudune maring Gus Samsul iki ya. Kowe sing arane perang sarung asal usule keprimen, Gus? Hukumnya keprimen, Gus? Malah muni ana sing mati ana apa? Perang sarung ya. Memang ini kadang ya menjadi perhatian kita bersama ya. Memang suasana Ramadan ini memang kan ya barangkali kita flashback dulu ya. Kita dulu waktu kecil pun sama. Ternyata bulan Ramadan itu kan karena tadi apa namanya para ulama, para kiai itu kan menyampaikan itu ternyata itu sampai anak-anak itu membekas loh kata-kata bahwasanya setan dicangcang. Itu ternyata memang muncul anak-anak itu gak ada rasa takut kalau bulan puasa. Dan dulu itu saya pun kecil itu merasa kalau puasa maksudnya malam jam 1 bandel karena cangcang setan lagi dicangcang. Iya bahkan bodoh nih beon puasa lah ke setan banda. Nah itu ternyata apa suasana yang seperti itu apa namanya kalau orang tuanya nggak kontrol ini kan memang budaya kita budaya ronda ya memang bagus ya membangunkan cuma ketika anak-anak sudah kumpul ini memang kadangkala apa namanya karena muncul geng. Saya pernah menjumpai ya ada orang ronda sini papasan kemudian ledek-ledekannya biasa gojek-gojekan akhirnya muncul pernah dulu atau di kampung saya pernah nah, tapi akhirnya kebetulan terendus ya itu akhirnya bisa dibubarkan sehingga tidak muncul apa namanya jatuh korban. Dan ini memang menjadi perhatian kita bersama setelah ini memang ini semua itu memang orang tua ya orang tua itu harus mau tidak mau harus apa namanya pengawasan ketat dalam artian ketika sudah jam sekian itu memang anak apa harus apa namanya kontrol anaknya itu sudah memastikan anaknya di rumah. Nah kalau kita masih di sini kadang-kadang kita juga nggak tahu ya anak kita sudah ini karena minimal harus sampai sekarang ada WA ya WA istri memang anak-anak sudah memastikan dulu apa enggak sebab kalau orang tuanya enggak apa namanya itu nggak melakukan preventif langkah preventif kemudian pembiaran anak-anaknya itu ya bagaimana itu dunia anak-anak ya itu sebenarnya mereka rasa main-main tapi ketika nanti berurusan baru apa namanya mereka anak-anak kan hanya cuma nangis misal di bermasalah kemudian di bawah hanya nangis lagi-lagi orang tuanya jadi memang kalau perang sarung ini menurut saya menjadi perhatian besar bagi kita terutama adalah orang tua. Ini ujian bagi orang tua sejauh mana sebenarnya orang tua itu dalam artian dalam kaitannya mendidik anaknya. Jadi jangan salah menurut saya jangan salahkan anaknya dulu tapi orang tuanya. Ya. Jadi perhatian di keluarga itu seperti apa? Karena memang keluarga itu kan rumah tangga ya. Berarti ada rumah kemudian ada tangga. Tangga itu harapannya berarti itu naik kelas. Jadi kalau ada orang rumah tangga tapi nggak pernah naik kelas dalam artian ngono-ngono itu berarti belum punya tangga masih punya rumah tangga kan ke atas. Ini luar biasa sekali. Kalau menurut sahabat Agus gimana terkait dengan perang sarung? Ya ini memang perang sarung ya. Ini saya malah memang tidak habis pikir ya. Perang sarung. Arti sarung sendiri itu kan sebenarnya identik dengan kebaikan ya. Santri lah ya. Iya. Santri buat sarung buat ibadah, buat sholat, ngaji ya. Tapi ini sarung kok dibikin perang. Waktu pas saya dengar, saya kira itu apa perang sarung itu malah muncul dari kalangan santri, pesantren santri ya. Dalam arti kayak tradisi lah ya. Tapi hanya sebatas sarung dibendel, tapi lah kayak gini loh, ya. Terus gue gebuk-gebukan, gue rame-ramenan, buat permainan. Itu menurut saya itu seperti itu ya. Tapi ternyata di berita ya, itu di Jawa Barat ya. Bahkan kemarin ya saya dengar malah di kota kita sendiri ya, di Slawi terdekat sampai ada korban meninggal ya. Ternyata loh, masa perang sarung kok sampai meninggal? Lah sarung teh bendelano, isine watu, bahkan spare part motor pun ada di situ, gear pisan ya. Nah, ya itu memang saya juga sangat menyayangkan lah ya. Dalam arti perang sarung itu karena sarung sendiri itu sudah identik dengan kebaikan ya. Sarung buat sholat ya, buat
tahlilan ya, oli berkat ya, tapi ini kebuat perang ya. Itu buat ke apa namanya kemungkaran ya. Itu memang sangat disayangkan sekali. Berarti mungkin kalau tadi disampaikan mungkin dulu itu ya perang sarung ya niatnya gue hiburan ya kok ya mungkin ya. Iya ya. Barang merenekna mungkin gue kedok. Nyo alien wis dendam murah kayak gue akhirnya kedoknya perang sarung ya kok ya. Iya. Di sini delai watu, delai apa ya. Ya bahkan ada yang bawa celurit katanya ya. Iya. Itu kebetulan kemarin saya ketemu sama sahabat saya di Selawi. Kebetulan beliau juga apa namanya polsek situ ya. Itu ternyata memang ada yang bawa celurit juga. Pelakunya katanya ada 2 sudah ada yang menjadi tersangka ya. Berarti memang apa ya? Tadi salah satunya adalah pengawasan orang tua, kemudian terhadap pergaulan-pergaulan anak zaman sekarang itu juga harus diperketat lagi gitu ya sahabat ya. Oke. Nah mungkin tadi saya sudah dikode sama operator di bawah. Waktunya wis 30 menit. Oh siap. Wis closing bae. Mungkin ya ada apa namanya ya motivasi buat sahabat-sahabat Ansor khususnya di Kecamatan Suradadi dan untuk sahabat-sahabat Ansor pada umumnya. Ke depan menurut sahabat Agus itu kader Ansor harus bagaimana untuk motivasi kita semua? Jawab R. Biasa motivasi soalnya ya. Soalnya kayak palerannya biasa motivasi ketuanya ya. Apa pernah berguru karo Mario Teguh? Saya kira itu tuh enak ya karena Ansor itu enak karena kita itu kan derek ulama ya. Kan ulama warasatul anbiya mursalin. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau kita ikuti adalah ulama ya sudah. Sami'na wa ata'na aja. Insya Allah berkalah kalau kita ikut kepada ulama. Sebab yang mau kita ikuti siapa kalau bukan ulama. Tentu ulama yang Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Saya kira itulah. Dan harapannya ini bulan Ramadan menjadi bulan apa ya? Introspeksi. Introspeksi kepada kita bahwa apa namanya? Ini kan kita kan biasa makan ya. Iya. Kemudian kita dilatih kayak malaikat nggak makan. Nah, kita kan masuk dalam alam malakut ya misalnya. Nggak makan, nggak minum. Dilatih artinya. Coba kira-kira manusia itu mampu apa enggak? Biasa makan, tapi kemudian disuruh tidak makan. Padahal yang kita tidak makan adalah sesuatu yang halal, bukan yang haram loh, sesuatu yang halal. Bahkan sampai hubungan suami istri. Ya halal, tapi ketika puasa itu menjadi haram. Tentu kalau di Arab itu memang ya karena wanitanya cantik-cantik ya, mungkin lebih apa namanya lebih tergoda ya. Kalau di kita kan Indonesia standar-standar. Saya kira ya untuk godaan itu ya walaupun ini apa namanya itu tadi apa namanya sebagai bentuk untuk nafsu. Jadi dalam artian ternyata puasa itu tidak hanya urusan perut, tapi juga ke bawah perut. Jadi perut ke bawah perut. Tapi sebenarnya yang paling utama adalah spiritualnya. Jadi kalau kita bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan nafsu kita, urusan perut dan bawah perut bisa selesai. Tapi kalau nafsu kita enggak hebat, urusan perut bisa tadi mungkin perang sarung gara-gara apa namanya urusan apalah mungkin atau apa atau di bawah perut itu bisa menjadi masalah besar. Jadi ini kesempatan kita di bulan Ramadan untuk apa namanya memanfaatkan sebaik mungkin di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah dan mudah-mudahan la'alakum tattaqun. Kita akan selesai, kita akan lulus menjadi orang yang bertakwa. Allahumma amin. Saya kira itu sedikit nambahin ya ini untuk secara spesifik Ansor. Khususnya di Kecamatan Suradadi ini ya. Kalau menurut saya tanamkanlah rasa memiliki ya. Memiliki apa yang kita punya. Itu seperti itu. Artinya apa? Kalau kita merasa memiliki, kita menjadi Ansor ya, milikilah Ansor sepenuhnya ya, sepenuh hati dengan keridhaan, keikhlasan ya. Jadi kalau kita sudah merasa memiliki, saya yakinnya tidak ada kata malas, tidak ada kata sungkan lah ya dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada
di organisasi kita. Itu seperti itu. Berarti gadilah ansor sing ora abal-abal. Iya iya sesuai podcast no. Podcast tak boleh abal-abal ya. Iya, penting ansore aja. Penting ansore aja abal-abal. Oke, luar biasa sekali. Luar biasa sekali sahabat. Jadi malam ini kita kedatangan tamu tadi dari Suradadi, dibahas mulai dari peleman, kemudian perang sarung, kosi mikir nafsu mangan, perut ke bawah perut. Wong arane sing Suradadi ya kan deh perut ke bawah perut. Ora keri ya. Ora keri. Soale weteng ora keri. Pelem Ini saya sebetulnya masih pengen ngobrol panjang sama jenengan semua. Cuman karena keterbatasan waktu. Iya. Ya akhirnya. Kayak sungkan pan mainnya barang wis pengennya terus. Udah mana Mas Alvin? Mungkin nanti next setelah ini kita akan undang lagi jenengan di dalam tema-tema selanjutnya mungkin ya. Insyaallah siap tema THR lah. Oh ya, tema THR aja kelalen guys. Sing dadi bos mau THR dibagi ya kok ya. Oke, luar biasa sekali malam ini sahabat-sahabat. Mungkin itu saja podcast kali ini. Kita kejumpa lagi di podcast yang akan datang. Masih di podcast abal-abal. Sing penting ansore ora abal-abal. Terima kasih.